Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Weni Gurita ID dalam mata kuliah Aljabar Linier dan Matriks. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari di pertemuan 5, kali ini kita masuk ke pertemuan 6 yang akan membahas mengenai matrik ekselon, matrik ekivalen, dan matrik elementer. Yang pertama, kita akan membahas mengenai matrik ekselon. Apa itu matrik ekselon? Matrik ekselon adalah sebuah matrik yang setiap baris di mana semua unsurnya bernilai 0. Maka terletak sebuah baris yang mempunyai satu unsur yang bernilai bukan 0. Dan untuk sifat-sifat dari matrik ekselon ini yaitu yang pertama, jika sebuah baris tidak terdiri dari seluruhnya 0, maka bilangan tidak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1 atau biasa disebut dengan 1 utama. Jadi misalkan dalam matrik ekselon ini terdapat beberapa baris. Barisnya itu ada yang seluruhnya berupa elemen 0, ada yang satu baris ada angkanya. Nah, angka pertama dalam baris tersebut itu disebut 1 utama. Yang kedua, jika ada baris yang seluruhnya 0, maka semua baris itu dikumpulkan di bagian bawah matriks. Jadi, jika dalam suatu matriks ada baris yang semuanya bernilai 0, maka baris tersebut terletak di bawah matriks. Yang ketiga, di dalam dua baris berurutan yang tidak seluruhnya 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama pada baris yang lebih tinggi. Jadi, bila ada dua baris berurutan, dua baris tersebut itu ada unsur yang bukan 0, maka untuk baris yang lebih rendah, artinya baris yang lebih rendah itu misalkan baris kedua itu jauh lebih ke kanan dibandingkan dengan baris ketiga atau baris yang lebih tinggi. Jadi unsur yang bukan 0 itu terletak di sebelah kanan untuk yang baris kedua, dan yang baris ketiga, maaf saya ulangi, untuk yang baris kedua itu di sebelah kiri dan yang baris ketiga itu di sebelah kanan. Jadi yang unsur tidak 0. Baik, misalkan kita mempunyai sebuah matriks B dengan ordo 4x4. Di mana baris pertama 0, 3, 5, 2, baris kedua 0, 0, 7, 4, baris ketiga 0, 0, 0, 0, baris keempat 0, 0, 0, 0. Dan matriks ini bisa disebut sebagai matrik ekselon. Kenapa bisa disebut matrik ekselon? Karena semua baris yang seluruhnya berisi elemen 0 itu terdapat pada bawah matriks. Kemudian dua baris pada matriks tersebut, pada dua baris yang memuat unsur atau elemen bukan 0, itu elemen untuk baris yang lebih kecil itu lebih ke kiri, dan untuk baris yang lebih besar itu lebih ke kanan. Dan misalkan kalau kita mempunyai matriks sama-sama matriks B, namun untuk elemen-elemen dalam matriksnya bila pada baris pertama yaitu 1, 4, min 2, 5, dan baris kedua 0, 0, 1, min 1, baris ketiga 0, 0, 1, 0, dan baris keempat
0, 0, 0, 0. Matriks ini dinamakan bukan matriks epsilon. Kenapa dinamakan bukan matriks epsilon? Karena pada baris kedua dan baris ketiga itu sama-sama memuat elemen yang bukan 0. Namun letak satu utama atau elemen yang bukan 0 untuk baris ketiga itu sejajar dengan yang di baris kedua. Jadi ini tidak dapat dikatakan sebagai matriks epsilon. Misalkan ada sebuah soal mengubah sebuah matriks dengan ordo 4x3 ke dalam bentuk matriks epsilon tereduksi. Contohnya, misalkan sebuah matriks A dengan ordo dengan ordo 3x4 untuk baris pertama yaitu 2, 0, min 4, 6. Baris kedua 1, 1, min 2, 4. Dan baris ketiga 4, 2, 0, 2. Jika kita akan merubah matriks ini ke dalam bentuk matriks epsilon baris tereduksi, berarti untuk matriks ini kita akan ubah menjadi yang ada di sebelah kiri itu menjadi matriks identitas. Matriks identitas itu berarti untuk baris pertama 1, 0, 0, untuk baris kedua 0, 1, 0, dan untuk baris ketiga 0, 0, 1. Nah, itu untuk matriks identitas. Jadi nanti di matriks A ini kita arahkan untuk kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga itu merupakan matriks identitas. Yang pertama, langkah yang pertama yang akan kita lakukan karena kita akan membuat matriks ini ke arah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, maka kita dapat menukar baris kedua dengan baris pertama yang ada di matriks A ini. Tadi kan baris kedua itu 1, 1, min 2, 4, dan baris pertama 2, 0, min 4, 6, nah ini kita tukar. Jadi yang 1, 1, min 2, 4 ini menjadi baris pertama dan 2, 0, min 4, 6 itu menjadi baris kedua. Setelah itu kita akan mengenolkan baris kedua. Mengenolkan baris kedua kolom pertama. Tadi kan baris kedua itu 2, 0, min 4, 6. Nah, duanya ini kita akan membuat dia menjadi 0 dengan cara ini kan baris 2, kalau jika saya nyebut B2 itu berarti artinya baris 2 ya, dan bila saya menyebut B1 itu berarti artinya baris 1 untuk memudahkan dalam mencari operasi baris elementer ini. Bila 2B1 artinya 2 kali baris pertama gitu. Kalau B2 kali 2 kali B2 berarti 2B2 gitu ya saya nyebutnya. Misalkan tadi kan kita akan mengenolkan baris pertama, baris kedua kolom pertama. Nah, itu kan dari angka 2. Jika kita akan membuat 0, angka 2 ini berarti kan artinya dikurangi dengan 2. Gimana bisa dikurangi dengan 2? Nah, 2-nya ini kita dapatkan dari baris pertama. Tapi dari baris pertama tadi kan angkanya 1. Berarti 1 itu kita kalikan 2. 1 kali 2 kan menjadi 2. Nah, baris 2 kolom pertama 2 angka 2 ini kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama. Jadi B2 dikurangi 2B1 atau baris kedua dikurangi 2 baris pertama. Jadi kalau seperti ini karena B2-nya di depan sehingga baris pertama dan ketiganya masih utuh ya, yang kita otak-atik di baris kedua.
Untuk baris pertama berarti masih utuh, angkanya 1, 1, min 2, 4. Untuk baris kedua, nah kita operasikan, berarti B2 min 2 B1. 2 dikurangi 2 kali 1 untuk baris kedua kolom pertama. Untuk baris kedua kolom kedua, 0 dikurangi 2 kali 1. Dan untuk baris kedua kolom ketiga, min 4 dikurangi 2 kali min 2. Untuk baris kedua kolom keempat, 6 dikurangi 2 kali 4. Sehingga hasilnya untuk baris kedua, 2 dikurangi 2. Untuk baris kedua kolom pertama, 2 dikurangi 2. Untuk baris kedua kolom kedua, 0 dikurangi 2. Untuk baris kedua kolom ketiga, min 4 ditambah 4. Untuk baris kedua kolom keempat, 6 dikurangi 8. Sehingga hasilnya baris pertama masih utuh, yaitu 1, 1, min 2, 4. Dan di baris 2 ini yang berubah menjadi 0, min 2, 0, min 2. Baris ketiga 4, 2, 0, 2. Selanjutnya setelah kita mengenolkan baris kedua kolom pertama, kita akan mengenolkan baris ketiga kolom pertama. Di baris ketiga kolom pertama terdapat angka 4. Gimana angka 4 bisa menjadi 0? Berarti harus dikurangi dengan 0. Nah, mohon maaf, berarti harus dikurangi dengan 4. 4 dikurangin 4 bisa menjadi 0. Nah, untuk baris ke-1 dan baris kedua kan tidak ada angka 4 di kolom pertama. Berarti ada angka 1 yang di baris pertama kolom pertama itu kita kalikan 4. Berarti dengan ini baris ketiga dikurangi 4 dikali baris 1. Atau bisa ditulis B3, B subscript 3 dikurangi 4, B subscript 1. Berarti karena berawalan dari B3, baris pertama dan baris keduanya masih utuh. Yang kita otak-atik yaitu baris ketiga. Baris ketiga berarti 4 dikurangi 4 kali 1. Untuk baris ketiga kolom keduanya, 2 dikurangi 4 kali 1. Untuk baris ketiga kolom ketiga, 0 dikurangi 4 kali min 2. Dan untuk baris ketiga kolom keempat, 2 dikurangi 4 kali 4. Sehingga baris ketiga berubah menjadi 0, min 2, 8, min 14. Dan matriks A menjadi matriks dengan baris pertama 1, 1, min 2, 4. Baris kedua 0, min 2, 0, min 2. Dan baris ketiga 0, min 2, 8, min 14. Selanjutnya kita akan mengubah baris kedua menjadi angka 1. Baris kedua kolom kedua yang dimaksud ya. Untuk tadi hasil matriks terakhir kan untuk baris kedua kolom kedua itu kan angkanya min 2. Nah, min 2 ini kita akan rubah menjadi 1 karena nanti diagonalnya membentuk 1, 1, 1. Oke, min 2 dijadikan 1 berarti dia harus dikalikan dengan min 1/2. Berarti untuk baris 2 dikalikan semuanya dikalikan min 1/2 atau ditulis min 1/2 B2 sehingga matriksnya atau matriks di baris kedua berubah 0,
min 1/2 dikali min 2, min 1/2 dikali 0, dan min 1/2 dikali min 2. Sehingga matriks yang terbentuk menjadi untuk baris pertama 1, 1, min 2, 4. Untuk baris yang kedua 0, 1, 0, 1. Dan untuk baris yang ketiga 0, min 2, 8, min 14. Selanjutnya kita akan mengnolkan baris pertama kolom kedua dan baris ketiga kolom kedua. Kita mengenalkan baris pertama kolom kedua dulu. Untuk matriks yang terakhir, kan di baris pertama kolom kedua itu kan terdapat angka 1. Nah, angka 1 ini gimana? Jika dia dijadikan 0 berarti 1 harus dikurangi dengan 1. Nah, 1 itu kebetulan ada di baris 2. Baris 2 kolom 2 itu juga 1. Berarti baris pertama bisa langsung dikurangi dengan baris kedua. Baris pertama dikurangi baris kedua atau bisa ditulis B subscript 1 dikurangi B subscript 2. Sehingga matriksnya menjadi untuk baris pertama 1 dikurangi 0, baris pertama kolom kedua 1 dikurangi 1, untuk baris pertama kolom ketiga min 2 kurangi 1, dan untuk baris pertama kolom keempat 4 dikurangi 1. Berarti hasilnya adalah untuk baris pertama 1, 0, min 2, 3. Sehingga matriks yang terbentuk untuk baris pertama 1, 0, min 2, 3, 0, 1, 0, 1, 0, min 2, 8, min 14. Nah, selanjutnya kita akan mengenalkan baris ketiga kolom kedua, di mana pada baris ketiga kolom kedua ini terdapat angka min 2. Jika angka min 2 ini kita akan buat 0, artinya berarti kita harus menambahkan atau min 2 plus 2, ya kan, biar dia menjadi 0. Nah, 2-nya didapat dari mana? Berarti 2-nya kita dapat dari baris kedua dikali dengan 2. Baris ketiga berarti ya, baris ketiga ditambah dengan 2 kali baris kedua, atau bisa ditulis B subscript 3 ditambah 2B subscript 2. Berarti ini yang berubah di baris ketiga. Untuk baris pertama dan baris kedua ini masih tetap angkanya. Untuk baris ketiga berarti menjadi 0 ditambah 2 kali 0, itu baris ketiga kolom pertama. Untuk baris ketiga kolom kedua, min 2 ditambah 2 kali 1, baris ketiga kolom ketiga 8 ditambah 2 kali 0, dan baris keempat, baris ketiga kolom keempat yaitu min 14 ditambah 2 kali 1. Sehingga hasilnya untuk baris ketiga yaitu 0, 0, 8, min 12. Nah, dari tahapan-tahapan ini matriksnya menjadi untuk baris pertama yaitu 1, 0, min 2, 3. Untuk baris kedua 0, 1, 0, 1, dan untuk baris ketiga 0, 0, 8, min 12. Selanjutnya kita akan mengubah pada baris ketiga kolom ketiga menjadi nilai 1. Untuk sebelumnya kan di baris ketiga
kolom ketiga itu kan angkanya 8. Jika kita mau merubah menjadi 1, berarti harus dikalikan dengan 1/8. Berarti 1/8 B3. Artinya di baris ketiga ini kita kalikan semua dengan 1/8. Untuk baris ketiga menjadi 0 dikali 1/8. Terus baris ketiga kolom kedua 0 dikali 1/8. Untuk baris ketiga kolom ketiga 8 dikali 1/8. Dan untuk baris ketiga kolom keempat min 12 dikali 1/8. Sehingga matriksnya menjadi untuk baris ketiga 0, 0, 1 min 3/12. Tadi tujuan kita kan akan membuat matriks yang ada di kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga itu membentuk matriks diagonal 1. Berarti matriksnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Namun untuk langkah kita masih ada yang belum 0 di baris pertama kolom ketiga, yaitu masih angka min 2. Berarti min 2 ini kita akan jadikan 0. Berarti harus dikalikan dengan berarti harus dijumlahkan dengan 2. Nah, di sini di baris ketiga kan ada angka 1, berarti satunya ini kita kalikan dengan 2. Berarti baris ke-1 ditambah dengan 2 kali baris ketiga. Dan yang berubah di baris ke-1 berubah menjadi 1 ditambah 2 kali 0 untuk baris ke-1 kolom ke-1. Untuk baris ke-1 kolom kedua 0 ditambah 0 kali 0. Dan untuk baris ke-1 kolom ketiga min 2 ditambah 2 kali 1. Dan untuk baris ke-1 kolom keempat 3 ditambah 2 kali min 3/2. Maka matriks yang terbentuk yaitu matriks dengan ordo yang tetap atau dengan ukuran yang tetap, yaitu 3 kali 4, di mana baris pertama yaitu 1, 0, 0, 0, baris kedua 0, 1, 0, 1, dan baris ketiga 0, 0, 1, min 3/2. Begitu ya teman-teman untuk mencari matriks eselon baris tereduksi. Jadi kita langkah pertama untuk menentukan matriks eselon baris tereduksi, kita ubah dulu menjadi matriks diagonal 1 untuk baris ke-1, kedua, dan ketiga, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya, kita masuk ke matriks ekivalen. Jika ada dua buah matriks A dan matriks B dapat dikatakan matriks ekivalen apabila salah satu diperoleh dari matriks yang lain dengan suatu operasi transformasi atau perpindahan suatu nilai elementer terhadap baris dan kolom suatu matriks. Misalkan, ada dua buah matriks memiliki ordo yang sama dan elemennya tetapi berbeda. Misalkan ya, ordonya itu 2 kali 3, sama-sama 2 kali 3 untuk matriks A dengan elemen baris pertama 4, 2, 3. Matriks B 5, 6, 1. Di matriks A yang baris kedua 5, 6, 1
Namun di matriks B untuk baris yang kedua 4, 2, 3. Saya ulangi ya. Untuk matriks A itu ordonya 2 kali 3 di baris pertama 4, 2, 3 dan baris kedua 5, 6, 1. Untuk matriks B juga sama, ordonya 2 kali 3 di baris pertama 5, 6, 1 dan baris kedua 4, 2, 3. Dari dua buah matriks A dan matriks B tersebut dapat dikatakan ekivalen baris. Karena jika kita menukar baris antara baris pertama dan baris kedua di matriks A, maka dia akan menjadi sama dengan yang diperoleh di matriks B. Oke, itu merupakan contoh dari matriks ekivalen. Saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan ada dua buah matriks sama-sama berordo 2 kali 4. Matriks A untuk baris pertama 4, 2, 0, 1. Matriks B 3, 3, 1, 1. Mohon maaf, ini bukan matriks B tapi baris kedua ya. Saya ulangi, untuk matriks A baris pertama 4, 2, 0, 1. Baris keduanya 3, 3, 1, 1. Dan untuk matriks B di baris pertama 4, 3, 1, 0. Dan di baris kedua 4, 2, 0, 1. Nah, antara dua matriks tersebut, tunjukkan bahwa kedua matriks tersebut adalah ekivalen. Berarti kita harus melakukan operasi baris elementer yang menunjukkan bahwa dua matriks tersebut ekivalen. Kita mulai dari matriks A, misalkan. Tadi di matriks A, pada baris pertama 4, 2, 0, 1 dan baris kedua 3, 3, 1, 1. Nah, kita akan mengubah kolom pertama ditambah dengan 1 kali kolom ketiga atau K subscribe 1, 3 pangkat 1. Artinya kolom pertama ini kita ubah dengan ditambah 1 dikali kolom ketiga. Berarti yang berubah hanya kolom pertama ya. Untuk kolom kedua, ketiga, dan keempat masih tetap. Berarti kolom pertama 4 ditambah 0 kali 1 dan kolom pertama baris kedua 3 ditambah 1 kali 1. Sehingga untuk kolom pertamanya menjadi 4, 4. Kemudian kita akan mengubah kolom keempat ditambahkan dengan kolom ketiga dikali min 1. Jadi nanti yang berubah di kolom 4. Kolom 4 itu kita akan jumlahkan dengan kolom ketiga yang dikalikan dengan min 1. Sehingga di kolom keempat 1 ditambah 0 kali min 1 untuk baris pertama dan baris kedua 1 ditambah 1 kali min 1 sehingga matriksnya menjadi untuk kolom keempat 1, 0. Selanjutnya kita akan menukar dari baris kedua menjadi baris pertama dan baris pertama menjadi baris kedua sehingga matriks ini bisa disamakan dengan matriks B. Berarti tadi matriks yang terbentuk untuk baris pertama kan 4, 2, 0, 1. Untuk baris yang kedua 4, 3, 1, 0. Berarti kita akan menukar ya. Di baris kedua menjadi baris pertama dan baris pertama menjadi baris kedua.
menjadi matriks dengan baris pertama yaitu 4310 dan baris kedua 4201. Artinya matriks yang terbentuk ini sama dengan matriks B dan bisa dikatakan matriks A dan matriks B ini ekivalen. Baik, yang ketiga kita akan membahas mengenai matriks elementer. Suatu matriks N kali N disebut matriks elementer jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks identitas I subskrip N dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Jadi operasi baris elementer yang dilakukan itu hanya satu kali. Kalau yang tadi kita lakukan di matriks eselon tereduksi itu kan beberapa kali, beberapa tahap sehingga kita dapat membentuk matriks eselon tereduksi. Kalau untuk matriks elementer ini kita akan melakukan operasi baris elementer tunggal. Matriks elementer merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil inverse dari suatu matriks. Contohnya, suatu matriks E subskrip 1 yaitu matriks yang berordo 2 kali 2 di mana baris pertama 1 0, baris kedua 0 min 3. Artinya matriks E subskrip 1 didapatkan dari sebuah matriks satuan yang memiliki ordo 2 kali 2 yang digunakan satu operasi baris elementer pertama, yaitu dengan mengalihkan baris kedua dengan konstanta min 3. Jadi, jika di matriks identitas untuk ordo 2 kali 2, yaitu pada baris pertama 1 0 dan baris kedua 0 1, maka bila kita mengalihkan dengan konstanta min 3, matriksnya ini menjadi matriks 1 0 0 min 3. Jadi ada satu operasi baris elementer tunggal. Misalkan yang kedua, ada contoh yang kedua, matriks E subskrip 2 di mana di baris pertama yaitu 1 0 0, baris kedua 0 0 1 dan baris ketiga 0 1 0. Artinya matriks ini atau matriks E subskrip 2 ini didapatkan dari sebuah matriks yang ordonya 3 kali 3 dengan identitas, matriks identitasnya 1 0 0 untuk baris pertama, 0 1 0 untuk baris kedua, 0 0 0 1 untuk baris ketiga. Berarti bila tadi yang saya sebutkan di matriks E itu matriks kedua itu ditukar posisi dengan matriks ketiga. Baik, sekian yang saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini. Semoga yang saya sampaikan dapat diterima oleh semua mahasiswa dan dapat dipahami. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.